Ini parah nih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ali Muchtar Ngabalin ya menjadi sorotan dari netizen, yaitu Ali Ngabalin merespon soal tak dipanggil Prabowo ke Kartanegara sampai kutip surat At-Taubah. Jadi banyak sekali foto meme Ali Ngabalin di sosial media. Jadi sepertinya dia menunggu yaitu telepon dari Prabowo. Ternyata sampai sekarang pun ya Ngabalin belum dipanggil sama Prabowo. Nah, sampai netizen di sosial media ya memposting video Ngabalin lagi joget-joget ya. Jadi netizen menduga bahwa Ngabalin untuk menghiburkan diri gara-gara tidak dipanggil oleh Prabowo ya. Sampai netizen mengatakan bahwa sangat memprihatinkan ya keadaan Ngabalin sekarang. Akibatnya efeknya ya seperti ini. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Netizen menduga bahwa Prabowo tidak akan memanggil Ngabalin karena kita tahu sudah ada penggantinya yaitu Babe Haikal ya, yang cukup keras juga seperti Ngabalin ya. Nah, beredar juga video Ngabalin mencium Habib Bahar ya, sepertinya ini di pesta pernikahan ya. Wow, luar biasa pertemuan dua tokoh masyarakat, tokoh publik ini. Luar biasa begitu akrab, meskipun terkadang di panggung mereka ini sering berbeda pendapat. Nah, dulu kita lihat ya Ngabalin sama Habib Bahar ini sangat kontroversial sekali ya. Sampai Habib Bahar ya menantang debat Ngabalin, tetapi akhirnya bertemu ya. Kelihatannya memang Ngabalin tidak bisa berkutik di saat ketemu Habib Bahar ya. Nah, sampai netizen di sosial media juga ya memposting yaitu Ngabalin ya sampai maut nggak jelas ya. Sampai netizen mengatakan bahwa jangan-jangan memang Ngabalin lagi mencari majikan baru ya, dengan mepet dengan jenderal polisi yaitu Tito Karnavian ya. Nah, Ngabalin ini dulu ya sempat pucat kena roasting sama Oki ya. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Dimana dulu Oki mempertanyakan Ngabalin ini suka loncat sana, loncat sini. Kenapa sih doyan banget loncat sana, loncat sini? Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Sepertinya mereka tidak percaya, Bang. Nah, Prabowo dan Gibran sebentar lagi akan dilantik ya menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Suara lantang dari tokoh dan aktivis ya menuntut Gibran ini tidak dilantik, dan juga aksi demonstrasi menuntut Jokowi diadili. Kita lihat kemarin di depan DPR masih berlangsung. Kabar, Mbak? Mari kita katakan di tangan kita tergenggam harga bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan.
bawa kuasa tirani. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Wih, adik-adik polisi, tolong, kami di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Wartawan, mereka wartawan, media, nonton media. Silakan, belum apa-apa tapi sudah semua direpresi. Semakin hari semakin. Tapi silakan Be, kita lihat, kita rekam. Aduh. Sampaikan ke seluruh penjuru. Belum apa-apa dimulai sudah ada represi kawan-kawan. Semakin hari semakin sempit ruang kami untuk berbicara. Adik-adik polisi ini bagaimana? Jangan takut, jangan gentar kawan-kawan. Rapatkan barisan kawan-kawan. Di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita. Ayo adik-adik polisi digeser lagi, barikadenya digeser. Katakan kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kita banyak dihadapkan dengan kemelut, dengan persoalan bangsa yang tentu harus sama-sama kita kawal kawan-kawan. Karena jika saja hari ini kita diam, tidak melakukan propaganda, aksi massa, apapun itu bentuk perlawanan, di sana sudah banyak massa, warga, masyarakat kita sendiri yang coba dibenturkan dengan kita kawan-kawan. Kalian rela kawan-kawan? Bahkan ya kalau kita lihat di sosial media masih banyak buzzer-buzzer Jokowi yang membela Jokowi. Padahal fakta dan data kita lihat bahwa di era Jokowi banyak sekali kebijakan yang justru membuat rakyat tambah menderita. Belum lagi jumlah hutang yang cukup signifikan dan menjadi beban di pemerintah Prabowo selanjutnya. Dan akhirnya ya netizen memberi pesan ya kepada mereka, yaitu penyembah Jokowi dan pendukung Jokowi yang membela mati-matian. Sehingga netizen ini ya memberi pencerahan kepada mereka pendukung-pendukung Jokowi. Kadang gue nih suka bingung nih sama orang-orang yang ketika pemerintah dikritik terus dia marah. Pertanyaan gue, emang lu siapanya pemerintah? Anaknya bukan, keluarganya bukan, atau pemerintah itu bapak lu juga bukan. Fine lah kalau mereka itu ada di keluarga lu, menjabat sebagai pemerintah. Ya yang bukan, lu ngapain? Gua kasih tahu nih ya, pemerintah itu nggak ada jasanya buat lu. Mereka itu lu bayar, ya. Lu hidup susah tapi mereka hidup mewah dari duit-duit pajak lu. Gua kasih contoh pertama, lu sekolah dari SD sampai SMA bahkan kuliah, 400 juta uang yang lu keluarkan. Ketika lu lulus, lu hanya mengharapkan gaji UMR 5 juta, terlalu habis beratus-ratusan juta untuk di sekolah, ya. Dan apa pemerintah ikut berperan nyariin lu kerjaan? Enggak, lu nyari kerja sendiri, lu ngasong-ngasongin ijazah ke perusahaan sendiri. Tapi ketika lu terima di sebuah perusahaan dan lu dapat gaji dari hasil keringet lu, sebelum tuh duit masuk rekening lu dan lu pakai, itu udah dipotong pajak duluan sama pemerintah. Lu bayangin, mau beli motornya belum lu naikin, lu baru transaksi udah kena pajak. Pajaknya kemana? Ke pemerintah. Setelah lu punya motor, ya, lu juga harus bayar pajak tahunan ke pemerintah. Lu belanja ke Alfamart, Indomaret, beli ciki atau minuman, itu minuman belum lu minum, udah kena pajak di kasir. Apa yang lu banggain? Lu beli listrik sendiri pakai duit lu. Lu beli beras sendiri pakai duit lu. Terus satu lagi, lu bangun rumah sendiri, baru mau bangun dikenain pajak. Rumahnya udah jadi, kena pajak. Pajak tanahnya kena juga tahunan. Apa yang harus lu bela dari pemerintah, sedangkan dia hidup dari duit-duit lu semua? Kapan lu mau sadar? Hasil bumi kita nih berlimpah. Arab Saudi aja yang cuma ngandelin minyak, nih Arab Saudi. Gak gini-gini banget rakyatnya, ngarepin bansos tiap hari. Bahkan ada sekeliling tangga gua nih yang cuma nungguin bansos tiap bulan. Bansos cuma 600.000 rupiah, nyampe mana? Ketimbang hidup lu 5 tahun ke depan, nyampe mana? Di undang-undang jelas, ya. Di undang-undang sumber daya alam kita itu untuk masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya emas, batu bara, nikel, timah, bahkan yang terakhir pasir dikemanain, dijual ke negara orang lain. Hasilnya mana? Nggak ada buat kita, nggak ada. Apalagi yang harus lu banggain? Gua nggak ngajarin lu benci pemerintah, enggak. Cuman berpikir rasional aja cukup. Kalau lu mau egois, mau nyelamatin diri lu sendiri, ya, nggak mau peduli dengan kehidupan orang lain, gitu ya.
Ya udah lu diem aja, nggak usah ngomong politik, nggak usah membela pemerintah, lu selamatin aja keluarga lu tabung duit banyak buat keturunan lu. Nggak usah segala ada orang yang kritik pemerintah terus lu marah, nggak nyambung anjing otak lu bener. 2025 yang bakal datang ini kayaknya serem deh, serem banget buat masyarakat menengah ke bawah tuh serem banget. Ya contohnya kayak kenaikan PPN, kedua TAPERA bakal dilanjutin, terus kenaikan UKT, ya kan? Kenaikan BPJS yang dimana lagi subsidi BBM dan LPG bakal dikurangin juga, kayaknya bakal serem banget gitu ya. Gue pelaku BPJS Mandiri juga kayaknya ngeri-ngeri sedap anjir, ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang semua ditaikin untuk kebaikan negara, untuk memajukan negara. Yang jadi masalahnya tuh mereka terus naikin tapi negara terus merugi. Pertanyaannya duitnya pada kemana? Pada kemana? Gue kasih contoh, lu beli BBM itu cash coy, cash, nggak pernah ngutang. Coba kasih tahu gue orang yang ngutang di pom bensin, dikasih nggak tuh bensin? Enggak, ya. Tapi kenapa Pertamina kita rugi? Ya, rugi kenapa? Lu tuh beli listrik cash, walaupun lu ngisi tokennya itu berapa, masuknya berapa, cash, selalu cash. Kalau lu nggak isi, lu nggak bisa nikmati listrik. Tapi kenapa PLN-nya terlilit utang? Lu beli gas LPG cash men, cash. Lu lihat LPG-nya sekarang, cash anjing. Lu beli obat kalau sakit di Kimia Farma, cash. Kenapa? Kimia Farma terlilit utang juga. Kalau emang dalil menaikkan segalanya untuk kemajuan bangsa, is fine, masyarakat setuju. Cuman kenyataannya nggak seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kemana uang-uang itu mengalir? Kan kalau emang orang sehat akalnya, itu yang harus dipertanyakan. Itu bukan masalah lu benci pemerintah apa enggak, lu suka atau enggak dinaikin segalanya. Itu yang jadi masalahnya. Mereka mendalilkan kenaikan segalanya untuk memajukan bangsa. Nyatanya bobrok. Ini ada Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menyebut Jokowi sejatinya bukan orang baik ya. Jadi bagaimana dengan Gibran nantinya, apakah sama akan mengikuti jejak Mulyono atau jejak bapaknya? Kalau Jokowi itu bukan orang baik, ya, dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisan. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Nah, kita lah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap, datang belakangan. Nah, kemarin kita lihat ada Ibu Koni yang merupakan pengamat militer ya. Beliau cukup lama hilang dari peredaran ya setelah memberi statement yaitu bahwa Prabowo akan digantikan Gibran setelah 2 tahun memimpin sebagai presiden ya. Nah, kali ini Ibu Koni hadir di podcast Abraham Samad Speak Up ya dengan memberi pernyataan sebaiknya Gibran mundur dari wakil presiden karena cukup memalukan ya bangsa ini, apalagi punya catatan buruk yaitu melakukan perbuatan tercela dengan menghina Prabowo ya, walaupun itu sudah menjadi masa lalu. Semua yaitu tokoh-tokoh masyarakat maupun aktivis ya, Gibran ini tidak layak menjadi seorang wakil presiden. Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya. Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini Pak. Oke. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi antang-antang di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih, fufu fafa. Cia. Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu, karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni.
dan kita berdiskusi dan akhirnya nggak dibelanjakan juga 1760 triliun itu artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya tuh harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Kony anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran.